Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Karina Putri dari kelompok 2 bersama rekan saya Siti Aisyah, Risanur Laila Safar, dan Maulana Malik. Di sini kami akan menjelaskan 4 studi kasus yang berbeda. Di kasus yang pertama, kami diminta untuk mengembangkan sebuah proses map untuk proses pendaftaran kursus di sebuah universitas lokal. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menjalankan proses pendaftaran, mulai dari pengisian formulir hingga ke pencetakan jadwal kursus. Studi kasus yang pertama akan dijelaskan oleh Maulana Malik. Kepadanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik. Di sini saya akan membahas nomor 1, soal dan jawabannya. Soalnya yaitu kembangkan peta proses untuk proses pendaftaran kursus yang sudah ketinggalan zaman. Berikut ini di universitas lokal, yaitu siswa terlebih dahulu mengisi formulir daftar kelas yang mereka inginkan. Mereka membawa yang sudah selesai formulir ke kantor penasehat akademik, di mana bekerja dengan penasehat mereka membuat dokumen pemilihan kursus. Kemudian siswa mengisi formulir yang dapat dibaca komputer dengan kursus dan nomor bagian untuk semua kelas yang disetujui oleh penasehat. Formulir ini diserahkan ke kantor pendaftaran, di mana ia dimasukkan ke dalam pembaca dokumen yang secara elektronik membaca formulir yang telah diisi. Data tersebut kemudian ditulis ke disk jadwal kursus master. Pada akhir periode pendaftaran 2 minggu, data dari disk jadwal kursus master dimasukkan ke dalam program penjadwalan master yang menugaskan siswa ke kursus. Program penjadwalan dirancang untuk memaksimalkan jumlah siswa yang menerima kursus yang diminta sambil tetap berada dalam batas kapasitas kelas. Setelah program penjadwalan master diperbarui untuk semua siswa, program menghasilkan 3 dokumen. Yang pertama, jadwal individu untuk setiap siswa. Yang kedua, daftar siswa awal untuk setiap kelas. Dan yang ketiga, ringkasan laporan jadwal untuk administrasi. Setelah siswa menerima jadwal mereka diperbolehkan untuk drop dan atau menambahkan kelas untuk jangka waktu 2 minggu. Untuk menambahkan atau menghapus kelas, seorang siswa harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari profesor yang menyediakan kelas tersebut. Setelah tanda tangan diperoleh pada formulir drop atau head, siswa membawa formulir ke pusat komputer, di mana petugas memasukkan perubahan ke dalam sistem penjadwalan yang pada gilirannya memperbarui disk kursus master. Petugas kemudian mencetak jadwal baru untuk siswa itu. Dan kemudian ini flowchartnya, yaitu jawabannya, dari mulai pengisian formulir, menyerahkan formulir kelas ke kantor akademik, sampai mencetak jadwal baru dan selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kasus kedua akan dijelaskan oleh Risanur Laila Safar. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kedua tentang proses pemesanan sepeda aktif di perusahaan. Pada langkah pertama yang dilakukan oleh calon konsumen pada proses pemesanan sepeda aktif perusahaan adalah mengirim formulir agar perusahaan dapat mengetahui tipe sepeda seperti apa yang diinginkan oleh calon konsumen. Kemudian pada proses penjualan selanjutnya, konsumen melakukan transaksi menggunakan kartu kredit yang kemudian disetujui, atau dapat juga melakukan transaksi dengan cara yang lain. Dan kemudian pada proses akuntansi menghasilkan faktur
yang akan disetujui oleh perusahaan dan slip untuk pengemasan produk dan persediaan produk yang jika produk yang diinginkan oleh konsumen tersedia, maka akan dilakukan proses pengiriman dengan melakukan pengarsipan yang kemudian menghasilkan permintaan sertifikat. Kasus ketiga akan dijelaskan oleh Siti Aisyah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang studi kasus yang ketiga, proses pemesanan mesin cuci. Suatu perusahaan tempat membuat mesin cuci memiliki pesanan dalam jumlah besar. Pelanggan mengajukan pesanan. Setelah itu diterima apa tidak? Oleh produsen diterima. Kemudian memberi label ulang mesin cuci dengan merek mereka sendiri. Pelanggan biasanya menginginkan fitur yang unik untuk mesin mereka, dan mereka juga sering mengajukan permintaan untuk fitur terbaru dengan mengajukan permintaan penawaran atau RPQ, yaitu dokumen yang memberikan semua detail produk dan model terbaru dan jumlah yang mereka pesan. Perusahaan Anda menanggapi RPQ dengan penawaran tertulis yang berinci biaya pesanan yang akan memenuhi persyaratan RPQ. Banyak departemen yang berbeda serta produsen suku cadang mesin cuci terlibat dalam pembuatan kutipan. Departemen penjualan harus bekerja sama dengan departemen biaya, departemen pengadaan, dan departemen perakitan untuk memberikan penawaran harga yang kompetitif dengan pelanggan. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, Salsabila Karina Putri. Dalam kasus keempat, kami diminta untuk mengembangkan diagram rantai proses kejadian atau EPC untuk proses perekrutan staf. Pada diagram langkah pertama yaitu membuat lowongan kerja. Proses rekrutmen saat ini membutuhkan waktu sekitar 90 hari, dimulai ketika seorang manajer menyelesaikan permintaan dan mengirimkan ke Departemen SDM. Departemen SDM meninjau dan menetapkan permintaan dan mengembalikan kepada manajer untuk disetujui. Ketika manajer menyetujui, mendapatkan tanda tangan persetujuan yang diperlukan dan kemudian mengembalikannya ke SDM. Selanjutnya yaitu SDM memberikan info internet melalui web perusahaan. Contohnya seperti papan bulletin internet perusahaan atau pengikat lowongan pekerjaan saat ini. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia mengumpulkan tanggapan internet selama 8 hari. Setelah itu Departemen SDM memasang iklan dan mengumpulkan resume dari sumber eksternal yang akan menjadi kandidat. Kemudian SDM menyaring resume dan meneruskan informasi tentang kandidat yang memenuhi syarat kepada manajer perekrutan untuk ditinjau. Kemudian manajer dan Departemen SDM melakukan wawancara secara telepon atau jika memungkinkan melakukan wawancara secara langsung kepada kandidat. Kemudian jika kandidat memenuhi syarat, kandidat bisa melakukan wawancara dan pihak SDM menyimpan hasil wawancara pada log alur penerimaan. Kemudian pihak SDM dan manajer memeriksa latar belakang kandidat lalu memberitahu tentang penerimaan. Kemudian manajer menyetujui dan menyampaikan hasil penyeleksian secara lisan. Dan kemudian kandidat menerima hasil, kemudian kandidat melakukan tes narkoba. Jika hasil tes narkoba negatif, kandidat bisa menyelesaikan orientasi karyawan baru pada hari pertama kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.